Sahabat-sahabatku yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi untuk kita sekalian pada hari ini, Senin tanggal 20 April. Hari biasa, pekan kedua Paskah. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dalam percakapan itu Yesus menegaskan pentingnya manusia lahir kembali dalam roh. Yesus berkata, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini tentu sulit dipahami oleh Nikodemus karena proses dilahirkan kembali dipahaminya secara harafiah. Padahal perkataan Yesus itu memiliki maksud yang lain. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pentingnya sakramen pembaptisan yang sudah kita terima. Setiap orang hanya bisa dilahirkan kembali dari air dan roh jika ia memberi dirinya untuk dibaptis. Dengan sakramen pembaptisan kita mempunyai jaminan untuk masuk ke dalam persekutuan keluarga Allah. Kita diterima dalam kerajaan Allah. Maka berbahagialah kita yang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena dengan demikian kita dimeteraikan dalam martabat luhur sebagai anak-anak Allah. Konsekuensinya bagi kita ialah kita harus hidup berdasarkan martabat luhur itu, yaitu seluruh gerak langkah hidup kita harus selaras dengan bimbingan roh Allah. Kita tidak lagi hidup dalam keadaan sebagai manusia lama, mengikuti keinginan sendiri, melainkan hidup sebagai orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dan dengan bantuan rahmat Allah dan berkat bimbingan Roh Kudus, semoga kita mampu menghidupi martabat luhur itu dalam hidup setiap hari sebagai anak-anak Allah yang baik dan setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.